Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-29 berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Hak Kaisar dan hak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, seorang pengemis berdiri di pinggir jalan menantikan kereta Raja Alexander Agung melewati tempat itu. Orang itu begitu miskin dan tidak terurus, sehingga orang tidak menyangka bahwa baginda Raja Alexander Agung akan memperhatikannya. Namun ketika pengemis itu meminta sesuatu kepadanya, ia menghentikan keretanya dan memberikan orang itu beberapa keping uang emas. Para pengawal yang merasa heran dengan perbuatan raja itu berkata, "Baginda Raja, uang tembaga saja sudah cukup untuk pengemis itu. Mengapa mesti Baginda memberikannya uang emas?" Alexander Agung menjawab, "Mata uang tembaga memang cocok untuk seorang pengemis, tetapi tidak cocok untuk seorang raja. Sebaliknya, mata uang emas mungkin tidak cocok untuk pengemis, tetapi cocok untuk raja." Lalu Alexander Agung meneruskan perjalanannya. Saudara-saudari terkasih, Alexander Agung bisa saja memberikan mata uang tembaga kepada pengemis itu, tetapi tidak cocok dengan posisinya sebagai raja yang besar, yang agung. Sebaliknya, ia memberikan mata uang emas karena uang emas itu cocok dengan kedudukannya sebagai seorang raja yang terkenal. Dengan demikian, sang raja memberikan apa yang dirasakannya patut diberikan oleh seorang raja dan bukan menurut apa yang patut diterima oleh seorang pengemis. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar, dan jawaban Yesus tentang kewajiban yang harus diberikan pertama-tama kepada Allah. Pertanyaan yang diberikan orang-orang Farisi itu merupakan jerat karena mereka ingin memasukkan Yesus ke dalam perangkap. Mengapa pertanyaan itu dianggap sebagai jerat? Orang-orang Farisi sebenarnya enggan membayar pajak kepada penjajah Roma. Hal itu tidak sesuai dengan keyakinan dasar mereka. Menurut mereka, segala sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Israel adalah milik Allah, termasuk uang. Memberikan milik Allah kepada penjajah Romawi yang adalah orang-orang kafir merupakan satu penghinaan terhadap Allah. Tuhan adalah raja mereka. Selama itu, mereka terpaksa melakukannya karena tekanan penjajah. Sekarang, mereka ingin meminta pendapat Yesus yang menurut mereka adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah serta tidak takut kepada siapapun karena tidak mencari muka. Sapaan tersebut jelas ingin memojokkan Yesus. Sebagai yang tidak takut kepada siapapun, dia harus mengangkat suara melawan hukum yang mengharuskan mereka membayar pajak. Pendapat Yesus sangat dinanti-nantikan karena pasti akan sangat berpengaruh besar pada rakyat. Kalau dia menjawab tidak boleh, maka rakyat merasa didukung. Tetapi pada saat yang sama, jawaban itu menempatkan Yesus pada posisi bahaya karena bisa dituduh sebagai penghasut rakyat. Tetapi kalau dia menjawab harus, maka dia kehilangan simpati dari rakyat dan dianggap tidak mencintai bangsanya sendiri. Jawaban Yesus benar-benar merupakan suatu pukulan untuk orang-orang Farisi. Apa yang menjadi milik kaisar wajib diberikan kepada kaisar. Apakah hal itu berarti bahwa Yesus memihak penjajah? Sama sekali tidak. Dia tidak memihak penjajah. Dia hanya menegaskan hak kaisar.
Apa yang menjadi milik kaisar wajib diberikan kepada kaisar. Uang adalah milik kaisar karena di dalamnya ada gambar kaisar. Mengapa Yesus memberikan jawaban serupa itu? Alasannya adalah karena Yesus tahu isi hati orang-orang Farisi. Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang nasionalis, tetapi pada waktu yang sama mereka adalah hamba-hamba uang. Mereka tidak mau membayar pajak kepada kaisar, bukan karena mereka tidak mau menghina Tuhan, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang rakus. Rasa keagamaan cumalah dalih belaka. Mereka sebenarnya lebih memikirkan uang daripada memikirkan Allah. Oleh sebab itu, Yesus menambahkan, "Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari terkasih, teks Injil hari ini seringkali digunakan sebagai dasar untuk memisahkan hubungan antara agama dan negara. Negara mempunyai urusannya sendiri, sedangkan agama memiliki urusannya sendiri juga. Tetapi pemisahan seperti itu tidak lagi relevan, karena baik negara maupun agama sama-sama berurusan dengan manusia-manusia yang sama. Ketika negara mengabaikan kesejahteraan rakyat karena berbagai praktek yang tidak terpuji, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka di sanalah agama sebagai kekuatan moral harus tampil untuk menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara. Mungkin dalam perjuangan itu dia mesti berkorban dan menderita. Tapi memang itulah resiko yang harus ditanggungnya sebagai garda nilai-nilai moral. Maka adalah tanggung jawab moral setiap orang beragama untuk senantiasa menyuarakan kebenaran dan hati nurani. Ingat kata-kata Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.